Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasda Muhammad, NIM F1F11059. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dengan hubungan stereokimia dengan aktivitas obat biologis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hubungan struktur dan aspek stereokimia dan aktivitas obat. Stereokimia merupakan salah satu faktor penting dalam aktivitas biologis obat. Nah, untuk berinteraksi dengan reseptor molekul obat harus mencapai sisi reseptor dan sesuai dengan permukaan reseptor. Pada interaksi obat reseptor ada dua nilai yang sangat penting, yaitu distribusi muatan elektronik dalam obat dan reseptor serta bentuk konformasi obat dan reseptor. Oleh karena itu, aktivitas obat tergantung pada tiga faktor struktur yang penting, yaitu stereokimia molekul obat, yang kedua jarak antara atom atau gugur, dan yang ketiga distribusi elektronik dan konfigurasi molekul secara umum. Secara umum, prinsip isosterisme ini digunakan untuk satu, mengubah struktur senyawa sehingga didapatkan senyawa dengan aktivitas biologis yang dikehendaki. Yang kedua, mengembangkan analog dengan efek biologis yang lebih selektif. Yang ketiga, struktur senyawa sehingga bersifat antagonis terhadap normal metabolit antimetabolit. Yang selanjutnya ada isomer dan aktivitas biologis obat. Sebagian besar obat yang termasuk golongan farmakologis sama pada umumnya mempunyai gambaran struktur tertentu. Gambaran struktur ini disebabkan oleh orientasi gugus-gugus fungsional dalam ruang dan pola yang sama. Selanjutnya ada modifikasi isosterisme. Istilah isosterisme telah digunakan secara luas untuk menggambarkan seleksi dari berbagai struktur yang karena karakterisasi steril elektronik dan sifat kelautannya memungkinkan untuk saling dipergantikan pada modifikasi struktur molekul obat. Nah, selanjutnya ada contoh pasangan isosterik yang mempunyai sifat sterik dan konfigurasi elektrolit sama. Yang pertama ada ion karboksilat dan ion sulfonamida, yang kedua ada gugus keton dan gugus sulfon, dan yang ketiga ada gugus klorida dan gugus trifluorodimethyl. Selanjutnya ada bentuk-bentuk isomer tersebut dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat. Yang pertama ada isomer geometrik, dan aktivitas biologis ini merupakan isomer yang disebabkan adanya atom-atom atau gugus-gugus yang terkait secara langsung pada suatu ikatan lengkap atau dalam suatu sistem alisklik. Isomer konfirmasi aktivitas biologis isomer ini terjadi karena ada perbedaan pengaturan ruang atom atau gugus-gugus dalam struktur molekul obat. Yang ketiga, diastereosomer dan aktivitas biologis. Isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai dua atau lebih pusat atom asimetrik, mempunyai gugus fungsional sama, dan tipe reaksi yang interaksi isomer reseptor. Dan yang keempat ada isomer optik dan aktivitas biologis. Isomer yang disebabkan oleh senyawa yang mempunyai atom C asimetrik. Isomer optik mempunyai sifat kimia fisika yang sama dan hanya berbeda pada kemampuan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi atau berbeda rotasi optiknya. Selanjutnya ada jarak antar atom dan aktivitas biologis obat. Hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas biologis sering dilakukan oleh konsep kelenturan reseptor. Nah, pada beberapa tipe kerja biologis, jarak antara gugus fungsional molekul dapat berpengaruh terhadap aktivitas biologis obat. Contohnya pada obat parasimpator dan amimitetik dan obat kurare. Itu saja penjelasan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sejatinya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.